Hai teman-teman, selamat datang di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak gratis secara online. Teman-teman, kami mengucapkan selamat Natal buat teman-teman Kristiani dan selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, tentang dividen dari luar negeri. Kita akan merevisi beberapa contoh yang sebelum undang-undang terbit kami sudah menyampaikan melalui RUU Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman, seperti kita ketahui dalam dividen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 sebagai melandua dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pasal 4 ayat 1 huruf G disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi dividen adalah objek pajak. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur dividen dari luar negeri? Kita akan membahasnya, teman-teman, dalam video ini. Teman-teman, seperti kita ketahui, dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan daripada objek pajak adalah dividen atau penghasilan dan lain, dan ketentuan sebagai berikut. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu dan badan dalam negeri. Jadi dividen yang berasal dari dalam negeri dikecualikan untuk orang pribadi dan badan dalam negeri, teman-teman. Kalau dulu orang pribadi terutang final 10% dan badan dalam negeri yang dikecualikan hanya pada saat dia memperoleh saham minimal 25%. Teman-teman, sekarang dividen dari luar negeri, teman-teman. Dalam Undang-Undang Omnibus Law disebutkan bahwa dividen yang diperoleh oleh orang pribadi oleh badan usaha dalam negeri dari luar negeri dibebaskan tidak menjadi objek pajak sepanjang dividen yang diterima tersebut diinvestasikan sebesar 30% dari laba setelah pajak dan sahamnya tidak dibedakan di bursa efek dan juga belum ditagih dengan surat ketetapan pajak sesuai pasal 18 ayat 2 undang-undang ini. Teman-teman, untuk mempermudahnya kami akan memberikan contoh, teman-teman. PT Mipaju Pty Ltd terdaftar di Singapura. PT Mipaju PPDN yang memiliki saham 100% di Mipaju Pty Ltd. Laporan keuangan Mipaju Pty Ltd tanggal 31 Desember 2020 menghasilkan laba setelah pajak $1 juta dan semua dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. PT Mipaju mendapatkan dividen 1 juta dari Singapura. Atas dividen 1 juta tersebut tidak terutang pajak dengan syarat PT Mipaju menginvestasikan di Indonesia paling sedikit sebesar 300.000 atau 30% dari laba setelah pajak, dan belum ada surat ketetapan pajak atas dividen tersebut. Teman-teman, inilah yang terobosan yang baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman. Sepanjang diinvestasikan 30% maka dia tidak terutang pajak atau tidak menjadi objek pajak di Indonesia. Nah, di angka 4 mengatur tentang kalau investasinya kurang dari 30%. Nah, di huruf A disebutkan atas dividen penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Nah, selisih dari 30% dikenakan pajak penghasilan. Dan selisih dari yang diinvestasikan dan kurang dari 30% tidak menjadi objek pajak penghasilan. Untuk memperjelas, kami akan memberikan dalam bentuk contoh, teman-teman. PT Mipaju Pty Ltd terdaftar di Singapura. PT Mipaju wajib pajak dalam negeri memiliki saham 100% di Mipaju Pty Ltd. Laporan keuangan Mipaju Pty Ltd tanggal 31 Desember 2020 menghasilkan laba setelah pajak 1 juta dan semua dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. PT Mipaju mendapatkan dividen $1 juta dari Singapura. PT Mipaju menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sebesar 20% atau 200.000 saja. Seharusnya yang diinvestasikan adalah 300.000. Bagaimana pengenaan pajak atas dividen tersebut? Investasi yang diterima dengan NKRI hanya 20% atau lebih kecil dari syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf F nomor 2. Atas nilai dividen yang diinvestasikan sebesar 200.000 tidak terutang pajak penghasilan. Atas kekurangan kewajiban investasi sebesar 100.000, 300.000 dikurang 200.000 merupakan penghasilan yang dilaporkan dalam SPD tahunan PP Badan 2021 PT Mipaju. Atas selisih dividen yang diterima 1 juta dikurangi nilai dividen diinvestasikan 200.000 dan dividen yang tidak diinvestasikan 100.000 atau sebesar 700.000 tidak terutang pajak penghasilan.
Nah, kemudian di dalam angka 5 disebutkan bagaimana kalau yang diinvestasikan lebih besar dari 30%. Nah, untuk memperjelasnya kami akan masuk ke dalam contoh sebagai berikut. PT Mipaju PT Ltd terdaftar di Singapura. PT Mipaju PPDN memiliki saham 100% di Mipaju PT Ltd. Laporan keuangan Mipaju PT Ltd tanggal 31 Desember 2020 menghasilkan laba setelah pajak 1 juta dan semua dibagikan menjadi dividen kepada pemegang saham. PT Mipaju mendapatkan dividen 1 juta dari Singapura. PT Mipaju menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sebesar 50% atau 5.000 saja. Seharusnya wajib menginvestasikan sebesar 300.000 atau 30% dari 1 juta. Bagaimana pengenaan pajak atas dividen tersebut? Investasi yang ditanam mengenai karya hanya sebesar 50% atau lebih besar dari syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf F nomor 2. Atas nilai dividen investasikan sebesar 500.000 tidak terutang pajak penghasilan. Atas dividen yang terima 1 juta dikurangi 500.000 sebesar 500.000 tidak terutang juga pajak penghasilan. Atas sisanya juga yang 200.000 tidak terutang pajak penghasilan. Pajak membangun bangsa, bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Demikian kami sampaikan teman-teman. Semoga kita paham dengan dividen ini, dan jangan lupa subscribe dan sampaikan kepada semua keluarga tentang pembelajaran ini. Terima kasih untuk semuanya.